terjual dengan harga 11 juta rupiah ditambah fee 10%. Setelah kemarin Nusantara Auction mengadakan lelangnya yang ke-13 sukses yang diadakan pada tanggal 32 Mei tahun 2024, saya berkesempatan untuk bisa memberitahukan hasil ending lelangnya, tetapi untuk yang berhasil terjual dengan harga 10 juta atau ke atas, dengan catatan ya bahwa dari harga hasil ending lelangnya tersebut masih ditambahkan fee bagi pelelang sebanyak 10%. Dan perlu saya ingatkan lagi sebelum saya lanjutkan item-item tersebut apa saja, mohon simak baik-baik, jangan dipukul rata ke semua jenis uang kuno, ini berbeda. Istimewanya apa nanti saya jelaskan biar pada tahu tanpa tempe. Sebagai pembanding aja, seperti yang ada di hadapan saya ini, Rp10.000 dari berbagai generasi. Ini kalau kita hitung Rp30.000 ya nominalnya, dengan kondisi ala kadarnya jelek, tanpa baju, tanpa sertifikasi. Ini ada sobek-sobek karena mau kurban rayap. Saya rela lepas ke kalian dengan harga Rp27.000 untuk semuanya ini. Beneran, yakin bisa bayar ketika barang sampai. Lanjut. Sebagai informasi tambahan, uang-uang yang dilelang oleh Nusantara Auction tersebut kebanyakan sudah sertifikasi PMG, PCGS maupun NGC. Dan perlu diketahui juga dalam melakukan proses sertifikasi ini juga membutuhkan biaya. Untuk yang uang-uang tahun muda saja biayanya sudah Rp350.000, yang lebih tua bisa lebih mahal lagi. Belum lagi itu nanti biaya ongkos kirim maupun cukainya. Inilah uang kuno yang berhasil terlelang di Nusantara Auction ke-13 yang memiliki nilai jual 10 juta atau ke atas. Yang pertama, kita amati ya, ini ada Rp10.000 barong, emisi 1975 dengan skor PMG 66 APQ. Mohon amati baik-baik ya. Berhasil terjual dengan harga Rp16 juta ditambah fee bagi pelelang 10%. Jadi nanti pemenang lelang akan membayar sejumlah Rp17.600.000. Cermati baik-baik ya, ini sudah sertifikasi, mohon pengertiannya, jangan dipukul rata ke yang lain. Berikutnya, ya ini dia. Ada pecahan Rp2,5. Ada pecahan Rp2,5 seri sandang pangan 1961 atau dulu orang menyebutnya ringgitan. Ini sudah sertifikasi PMG dengan skor 69 APQ. Untuk sementara di skor PMG ini adalah skor paling tinggi atau top up biasa kalau kita menyebutnya. Keren. Terjual dengan harga Rp12 juta ditambah fee 10%. Jadi pemenang lelang akan membayar sejumlah Rp13.200.000. Lanjut yang bekirutnya, ini masih pecahan yang sama namun memiliki keistimewaan lain, yaitu berjenis spesimen. Paham ya maksudnya? Uang spesimen itu adalah uang contoh. Ini merupakan uang desain awal untuk demonstrasi atau pengenalan. Setahu saya sih. Ini yang emisi 1960 dengan skor PMG 64. Sementara skornya tertinggi di populasi PMG. Terjual dengan harga Rp11 juta ditambah fee 10%. Bekirutnya ada Rp75 seri ori Soekarno 1948 dengan skor PMG 20. Ini uang dalam kondisi utuhnya cukup sulit dicari atau bisa kita sebut langka. Makanya dengan skor yang rendah pun menjadi buruan para kolektor. Terjual dengan harga Rp28 juta ditambah fee 10%. Rp25 seri eri Soekarno yang variasi warna coklat, emisi 1947, skor PMG 66 APQ dan merupakan top up di jenisnya di populasi PMG. Dimenangkan dengan harga Rp46 juta ditambah fee 10%. Berikutnya ada Rp100 seri eri Soekarno variasi keris 1947, skor PMG 63 APQ, terjual dengan harga Rp40 juta ditambah fee 10%. Ada lagi nih Rp100 ori tembakau. Ada lagi nih Rp100 seri ori tembakau Hatta 1948 dengan skor PMG 53. Terjual dengan harga Rp23 juta ditambah fee 10%. Kayaknya ini seri ori sedang menjadi tren ini, keren ini. Apalagi yang sudah sertifikasi dengan kondisi yang utuh. Selanjutnya, nah ini. Ada Rp100 seri ori tembakau Maramis, emisi 1948, PMG 62,
terjual dengan harga 85 juta ditambah fee 10%. Kemudian ada uang yang sangat langka yang dimiliki Indonesia. Ada pecahan Rp600 seri Ori Soekarno 1948, skor PMG 45. Uang ini berjenis proof, baru didesain tampak depan saja. Nah, kita geser, tampak belakangnya masih kosongan, belum didesain. Jadi uang ini hanya didesain tampak depan saja dan belum jadi diedarkan. Terjual dengan harga 83 juta rupiah ditambah fee 10%. Ada 25 golden seri Nikah 1943 dengan skor PMG 68 IPQ. Untuk sementara, skor ini merupakan skor tertinggi di jenis ini di populasi PMG. Keren. Terjual dengan harga 22 juta ditambah fee 10%. Berikutnya ada pecahan 25 golden seri wayang. Ini disebutkan langka atau rare karena untuk yang tanda tangan Smith itu cukup sulit atau langka. Emisi 1239, skor PMG 25, dimenangkan dengan harga 16 juta rupiah ditambah fee 10%. 100 golden seri wayang. Emang pesona seri wayang ini tiada obat. Hanya dengan skor yang rendah 20 PCGS, emisi 1238, dimenangkan dengan harga 24 juta rupiah ditambah fee 10%. 200 golden seri Kun 1225, skor PMG 15. Ini kondisinya padahal gripis-gripis ya, coba lihat nih. Nah, ya gripis-gripis, tapi dimenangkan lelangnya dengan harga 15 juta ditambah fee 10%. Ada 10 golden bingkai Netherlands Indies Perfect Solid DD ya, ini maksudnya DD Perfect Solid, emisi 1919 dengan skor PMG 12, berhasil terjual dengan harga 19 juta rupiah ditambah fee 10%. Lanjut, ada 5 golden Resepish 1846, skor PMG 58 APQ Netherlands Indies, terjual dengan harga 12 juta ditambah fee 10%. Kemudian ada lagi koin proof Rp10.000 babi rusa, emisi 1987, dengan skor NGC 70. Wah, keren, ini top up, skor yang sempurna. Koin ini merupakan jenis proof, yaitu koin yang tidak diedarkan secara massal, tidak digunakan sebagai alat transaksi, biasanya untuk keperluan koleksi saja. Koin ini berbahan silver atau perak, terjual dengan harga 15 juta ditambah fee 10%. Masih di koin silver Rp750, merupakan koin komemoratif proof memperingati 25 tahun kemerdekaan RI ya, dengan grading NGC skor 64, terjual dengan harga 10 juta rupiah ditambah fee 10%. Dan yang terakhir, ini merupakan koin emas proof juga, koin yang tidak digunakan sebagai alat transaksi, sebagai keperluan koleksi, skor NGC 64 Ultra Cameo dengan pecahan Rp200.000 bergambar badak. Hasil ND lelangnya dimenangkan dengan harga 35 juta rupiah ditambah fee 10%. Nah, semoga bisa sedikit mengerti ya, bahwa tadi saya sebutkan beberapa keistimewaannya secara simpel karena saya sendiri juga bukan seorang kolektor. Dalam konten-konten saya tidak pernah mengaku diri saya seorang kolektor. Saya hanya pecinta numismatik, tapi itu pun saya tidak punya wawasan apapun. Saya hanya memberikan informasi yang saya ketahui saja. Mohon bedakan antara yang sertifikasi, antara yang top up, antara yang langka atau tidak, atau yang versi beredar di masyarakat. Semoga bisa sedikit memberikan informasi dan terima kasih.